Selamat datang kembali di kelas cat mengecat dinding atau cat mengecat plafon dengan host favorit kalian. Gue berjanji ke diri gue sendiri bahwa hari ini adalah hari terakhir gue ngecat. Jadi hari ini adalah hari finishing. Hari finishing. Gue gak mau lagi ngeliat plastik-plastik nih ada di sekitar gue. Plastik-plastik cover buat nutupin dari cipratan cat. Besok gue udah gak mau ngeliat plastik-plastik ini. Jadi hari ini harus gue kelarin semua. Jadi hari ini gue akan memaksimalkan kerjanya. Dan ini udah jam 11:30 siang dan gue akan ngecat sekitar 5 jaman berarti. Jadi doakan hari ini selesai catnya supaya karena gue udah gak kuat nih ngeliat kayak gini. Masa gue hidup sama plastik-plastik kayak gini? Apa nih, kayak rumah horor, tau gak sih? Kayak rumah orang-orang yang itu loh di film-film serial killer itu. Ikutin gue hari ini untuk ngecat semua sisa plafon yang belum kena cat. Hai, jadi ini gue mau ngaduk catnya. Mau nyampur catnya sama air dan mau gue aduk abis dicampur. Jadi ini area plafon yang mau gue cat tuh gede banget. Jadi ini kayaknya bakalan penghabisan cat, paham gak sih? Ini bakalan habis nih cat ini. Ini tuh cat tinggal setengah. Oh my god, gue takut catnya tuh tiba-tiba udah jadi batu, tau gak sih gue buka. Karena ini gue kelamaan gak gue lanjutin nih ngecatnya gara-gara gue ada kerjaan lain. Jadi ini catnya udah tinggal setengah. Gue gak bisa nunjukin kamera. Apa bisa? Pokoknya intinya gue takut tumpah aja. Nah ini gue mau mencampurkan ke dalam sini. Jadi nanti pas udah gue masukin sini catnya gue campur air, gue ratain gitu ya. Gue campur lah pokoknya cat sama airnya. Terus nanti baru gue tuang ke sini. Dikit-dikit buat masukin catnya ke roller. Gitu. Jadi ini mau gue tuang dulu ke sini. Wish me luck. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Ini gue lagi ngaduk cat dan airnya, ngeratain. Oh my god, lupa ditutup. Ini harus ditutup ya, karena ini tuh kalau cat percatan tuh harus ditutup. Karena kalau dia oksidasi, kayak teroksidasi sama udara gitu, dia pasti akan mengeras. Ya emang harusnya begitu sih. Gue ngecat plafon jadi kangen ngelukis. Kayak mirip-mirip ngelukis gitu. Cantik banget gak posisi gue buat ngaduk cat plafon? Posisi cantik. Lama nih ratanya ya. Gak tau kenapa gue kemarin pas nyari ember, kan gue bingung banget kan nih gimana caranya dapetin kayak ember, kayak bucket untuk tuang menuang gitu loh, untuk pertuangan. Terus kayak gue nyari aja gitu kan ember-ember, udah deh cari ember gitu. Terus gue sebenarnya nggak terlalu merhatiin bentuk embernya yang gue lihat di marketplace. Terus pas nyampe embernya tuh ada ininya, lihat nggak sih? Nih, ada kayak ujungnya di sini buat nuang. Terus gue kayak, wow, lucky me. Jadi maksudnya gampang buat dituang-tuang gitu. Buat pertuangan tuh gampang, pertuangan. Kalau dia bulat doang, nggak ada ujung lancipnya gitu tuh susah buat dituang-tuang ke tempat yang lain gitu maksud gue. Kayaknya kayak udah rata ya. Kayaknya enak ya buat dimakan. No, gue bercanda. So bentuknya kayak adonan kue. Kayak tepung, kayak dough warna putih. Jadi pengen baking gue, ntar deh. Oke, sepertinya udah kecampur semua. Sudah cantik. Kayaknya ini teksturnya udah bagus belum ya? Maksudnya gue takutnya tuh ketebelan. Dan gue takut juga kecairan. Nanti jadi tipis banget. Maksudnya nanti jadi nggak nge-cover cat yang sebelumnya gitu. Kalau terlalu tipis warnanya, terlalu transparan. Oke, saatnya menuang. Saatnya dituang ke dalam baki cat. Kalian sering lihat kan ini? Di dunia pertukangan dan di dunia perkulian. Oh my god, kebanyakan. Dan ini adalah extension pole, tongkat buat manjangin rollernya. Gue nggak perlu naik tangga. Cara ini gue bingung deh apa harus gue. Jadi ini nanti gue masukin sini, kelihatan nggak sih di kamera? Dan nanti gue ratain. Nih ya, lihat kan. Ini ya buat cewek-cewek nih yang gue bilang, gue yakin kalian bisa pada ngecat semuanya karena ini tuh sama kayak
pakai foundation atau enggak concealer. Jadi brushnya harus lu load dulu, harus lu isi dulu sama catnya atau sama foundationnya ya. Ini anggap aja ini foundation atau enggak concealer. Ya udah lu load aja kayak gini dan lu ratain. Udah deh lu tepok-tepok ke kulit wajah lo atau ke plafon. Ya walaupun beda teknik sih. Tekniknya beda banget sih. Tapi ya mirip-mirip, ada kayak similarity-nya lah, ada kesamaan. Ini gue lagi ngelot brushnya ya sama catnya supaya dia keisi dulu gitu loh sama cat. Oke, saatnya mengecat. Kalian ngeliat gak sih plafon gue yang belum kena cat itu jorok banget ya, maksudnya kayak horor banget tuh, lihat. Menjijikan, kayak muka lu abis keluar dari rumah gitu ya, lu jalan di jalanan Jakarta yang lagi high pollution, lagi polusinya lagi tinggi-tingginya, udah lu seharian tuh di luar, terus lu pulang terus lu ngaca kayak gini muka lu. Kumel banget. Jadi gue akan mulai cat di bagian yang kuning-kuning ini dulu buat ini, karena ini belum dicat sama sekali. Jadi gue mau apply layer pertama dulu. Gue mau ngecat layer pertama dulu. Oke, di mana itu tongkat extension? Alright, gue akan mulai di sini. Kayak udah kelihatan kan bedanya si layer pertama nih. Dan kalau misal kalian ngecat dinding ataupun plafon, menurut gue kayak jangan langsung ditimpa pas itu lagi masih basah. Ketika lo timpa terus catnya masih basah, itu nanti akan nge-cancel cat yang sebelumnya lo apply. Gak bakalan nutup gitu. Catnya nggak bakalan rata kalau lo timpa pas masih basah. Sama kayak yang ngutek lah, yang udah gue bilang ya, ngutek kuku. Oke. Kardio gue. Gue akan ngecat bagian sana. Sini dulu kali ya. Sini dulu, abis itu gue kesana. Gue mau ngelot lagi nih rollernya, karena udah habis catnya. Oke, udah gue load. Sekarang bagian yang ini. Kelihatan kan kayak koneng-koneng, kayak bernoda gitu loh. Oke, looking better. Pokoknya udah kelihatan bagusan sih. Udah lumayan ketutup nodanya. Oke, gue akan ngecat bagian sana. Paling ujung. Kelihatan kan? Masih kelihatan kan nodanya? Itu belum dicat sama sekali. Jadi ini adalah cat layer pertama. Sebenarnya area yang paling gede-gede banget yang bakalan gue cat tuh bagian atasnya. Bagian sini nih. Ini gede banget areanya. Dan ini gue pasti bakal pegel banget leher gue karena dongak, atau nggak bisa sih kayak gini. Tapi tetep aja dongak, pegel pasti. Butuh satu layer lagi karena masih kelihatan. Tapi udah kelihatan bagus sih, udah kelihatan rata. Nice. Maaf ya gue membelakangi kalian, seakan-akan kalian dinding. Tapi kalau hasilnya bagus tuh gue happy banget. Bukan happy lagi ya, my life is so colorful. Kayak gitu rasanya. Oke, gue akan nunggu nih kering kayak 20 menitan gitu ya, 20 menit, 30 menit, baru gue timpa lagi. Sekarang gue mau cat yang area lain, oke? Nanti gue akan update kalian lagi pas gue ngecat layer kedua. Ini gue mau ngelarin semuanya dulu, oke? Dan ini kayaknya nggak bakalan gue masukin ke kamera karena bakalan panjang banget dan takutnya gue nggak konsen, ngerti nggak sih? Kalau gue sambil ngomong ntar nggak konsen. Oke, sampai ketemu lagi 30 menit lagi. Many minutes later. Oh my god, gue capek, aku lelah. Akhirnya gue istirahat. Kalian lihat. Oh yeah, udah jauh lebih baik. Ini apa itu? Itu masih belum kering. Sebenarnya ini belum kering sih, karena ini bagian ininya udah gue cat semua, bagian atasnya udah gue cat semua. Sekarang baru satu layer ya. Nanti gue cat satu layer lagi. Jadi kayak ada 2 layer gitu. Gila, gue capek banget sampai ganti baju tuh nggak sih, saking tadi tuh baju gue tuh yang tank top udah basah kuyup. Jadi gue ganti kaos daripada gue masuk angin gitu kan. Terus ini gue mau istirahat dulu, mau makan dulu. Lihat kan, rapi kan. Udah nggak ada noda-noda. Udah nggak ada kuning-kuning horor itu, kuning-kuning angker. Oh my god, muka gue. Dan gue mau makan dulu. Gelap amat sih. Sorry ya, gue mau ngajak kalian muter-muter. Ini gue mau makan dulu. Protein, tapi nggak ada sayurnya.
Enak sih. Sebenarnya rada terbayar sih. Maksudnya hasilnya bagus sih. Gue capek tapi hasilnya bagus. Gue mau duduk deh. Gila, muka gue udah gak karu-karuan. Muka gue udah gak karu-karuan. Udah bodo amat. Yang penting hasilnya memuaskan. Ini udah jam 3. Udah jam 3 sore. Dan bakal beneran gue kelarin sih mengecat ini. Karena pengen gue lepasin semua plastiknya sama. Udah pengen gue cuci aja semua kuas. Pengen move on gue. Tinggal. Pengen move on. Ini pasta enak deh. Rapi sih. Maksudnya warnanya rata gitu kalau lo perhatiin. Warnanya rata. Terus yang bagian atasnya bagian yang atas ini udah gue cat juga semuanya sampai ujung sana. Tetapi baru layer 1. Jadi kayak masih belum rata gitu loh warnanya. Sama nih sebenarnya kalau belum kering catnya itu tuh pasti kelihatannya belum rata gitu loh. Jadi agak tricky, harus lu tunggu sampai bener-bener kering catnya buat bener-bener ngelihat akurasi warnanya tuh udah rata apa belum. Kalau masih basah nggak rata kelihatannya. Gue makan dulu, oke? Kita ngobrol lagi dan gue akan tunjukin hasil finalnya. Oke? Bye. Ini udah gue cuci. Serius ya guys, ini bener-bener kayak lo nyuci cat air atau nggak cat akrilik, gampang banget hilangnya. Nggak perlu pakai sabun, udah hilang. Pakai air doang, nggak pakai sabun sama sekali. Dan ini gue mau nunjukin ke kalian tutorial cuci roller. Roller tuh lebih banyak gitu isi catnya. Ntar ya, ini rollernya, lihat. Kalau kelihatan tuh ini isinya tuh cat semua. Ntar gue akan ngeliatin ke kalian pas dia kena air tuh catnya keluar semua. Nggak perlu sabun. Ini tuh harus dicuci karena kalau misalnya nggak dicuci, nanti cat-cat kering yang di dalam itu menggumpal, mengeras. Terus nanti kalau mau dipakai lagi kuasnya, si gumpalan-gumpalan yang keras ini tuh bakalan jadi debu, bakalan jadi kotoran, jadi debris di permukaan yang lagi lo cat. Jadi kayak annoying gitu. Kalau kuas selalu gue cuci, terus gue sempet nggak cuci embernya. Wah gila, tuh gue nyesel banget sih. Untung belum kering-kering banget gitu, masih gue tinggal sehari 2 hari doang. Nanti hasil cat lo jelek, nggak rata, ngerti nggak sih? Nggak usah pakai sabun ya. Gue malah takutnya kalau pakai sabun nanti malah brushnya atau rollernya ini kayak si bulu-bulunya ini malah jadi kaku. Jadi gue cuma cuci pakai air doang. Ini udah ada yang kering-kering gitu. Ini nggak bisa hilang nih, udah kayak kering permanen terus nempel di roller. Oke, gue akan ambil roller yang gede. Ini tricky banget nyucinya karena dia gede banget tuh. Lihat tangan gue segini, dia ukuran panjangnya segini. Dan ini nyucinya harus dilepas dulu karena dia bisa diganti sama roller yang baru sebenarnya. Ntar deh. Udah banyak banget catnya. Kayak lagi nyuci beauty blender guys. Yang cewek-cewek beauty blender lu pada pakai nggak? Banyak cat-cat mengeras. Tapi sebenarnya dia tuh catnya kalau kena air tuh dia langsung memble gitu loh. Tipe cat yang kalau kena air tuh dia memble, langsung pudar gitu loh, cepet hilang. Tapi mungkin kalau udah keras banget nempel di plafon nggak kayak gitu kali ya. 2 weeks later. Oh wow, pas hari gue mau nge-review malah kayak gini. Berisik banget apartemen gue. Ada kayak mobil mobil apa itu namanya yang kayak mobil berat buat ngangkat batu-batu. Mobil keruk. Kayak mobil keruk buat ngangkat batu, ngangkat barang-barang material berat. Bener-bener persis di depan balkon gue. Ini gue mau syuting ya, ini udah telat nih gue ngupdate-nya. Oi, kedengeran gak sih? Gue cek ini dulu ya, cek footage. Many minutes later. Hai guys, apa kabar? Gue baru ngupdate nih. By the way, gue baru ngupdate setelah 2 minggu gue selesai ngecat plafon. 2 minggu atau lebih ya? Pokoknya sekitar 2 mingguan lah seingat gue. Setelah gue selesai finishing ngecat plafon, gue mau ngupdate aja gimana hasilnya. Karena gue gak mau nih kalian mikir kayak apaan sih, amatur banget gitu. Tukang cat amatur pasti hasilnya berantakan, pasti hasilnya keluar garis, pasti hasilnya geradakan. No. Maksud gue gini, enggak no sepenuhnya, tapi enggak yes sepenuhnya. Paham gak sih? Maksud gue rapi banget enggak, tapi berantakan banget enggak. Menurut gue 80% bisa diterima gitu hasilnya. 20%-nya mungkin ada kayak salah-salah dikit karena ini hasil karya gue dan ini rumah gue untungnya ya, bukan rumah orang, bukan rumah klien. Ya gue oke aja sama hasilnya. Nanti gue akan nunjukin ke kalian gimana hasil catnya gitu ya. Ayo kita keliling plafon gue. Jadi ini yang udah kalian lihat di belakang gue ya, plafonnya gitu ya, sangat putih.
Jadi udah rata warnanya, udah nggak ada bercak-bercak. Hasil cat gue itu nggak terlalu mulus ya. Sebenarnya karena faktor mungkin karena si bahan plafonnya ini. Nah itu tuh mungkin udah berumur, terus dia tuh kayak gampang ngelopek gitu. Jadi kelopekannya ini pas lagi gue oles cat, dia tuh kayak menggumpal. Jadi ngebentuk tekstur, nggak mulus gitu, ada geradakannya. Gue nggak tahu kalian kelihatan apa nggak di kamera. Tapi emang nggak mengganggu lah. Geradakannya tuh nggak mengganggu. Yang sangat mengganggu tuh nih ya, nih lo lihat ya di bawah situ tuh. Ini kan yang bulat-bulat tuh, itu hasil geradakan gue. Sedangkan kerjaan tukang yang waktu ngebobok plafon gue itu tuh jadi kayak gitu, lihat nggak rata, kayak nggak rata banget gitu. Makanya gue bukannya anti tukang, karena nggak mungkin ngerjain renovasi rumah tanpa tukang tuh nggak mungkin. Maksudnya gue takut gitu kalau tukang yang ngerjain. Kalau nggak dipantau banget, itu tuh pasti hasilnya kayak udah di luar nalar gitu loh. Beda halnya ketika lo nge-hire tukang yang mungkin pengalamannya udah banyak banget, jam terbangnya udah tinggi, terus emang dia punya nilai estetika gitu untuk tiap kerjaannya, untuk tiap hasil kerjaannya, itu mungkin oke. Pasti juga bayarannya nggak murah gitu ya untuk tukang-tukang kayak gitu kan. Plafon gua areanya nggak gede banget dan nggak tinggi plafon gua, jadi ya udah gua kerjain sendiri aja gitu loh. Kalau misalnya sampai gagal, gue emang udah nyiapin plan B sih, udah nyiapin rencana lain kalau misalnya sampai gagal banget yang kayak bener-bener gak bisa diterima sama mata gue. Ya udah mau nggak mau gue minta benerin tukang. Untungnya ini hasilnya memuaskan. Hasilnya tuh kayak 80% memuaskan. Nih ya tuh kalau kalian lihat, ini kan sebelumnya sudut-sudutnya tuh banyak banget nodanya. Kalian saksikan sendiri bukti nyata keprofesionalitasan gue. Tekstur situ tuh ya, lo lihat tuh. Itu bukan kerjaan gue by the way, itu kerjaan tukang lagi. Jadi ada beberapa area di plafon gue yang pernah dibobok sama tukang dan ditambel gitu sama dia. Ya udah hasilnya kayak gitu. Ini kenapa ada sisa 20% gue nggak terlalu puas sama hasilnya, karena ya itu kadang gue keluar garis, emang keluar garis. Tapi ini cuman di sini sih, karena nih mas ini tuh area dimana gue masih yang awal-awal, kayak masih adaptasi sama kuas, jadi kayak gitu, jadi keluar garis. Untuk area situ tuh yang ruang tamu, ini gue udah lumayan terbiasa sama kuasnya, jadi sapuannya tuh udah lemes lah. Yang tadi tuh sapuan gue kaku banget. Tapi overall 80% gue puas sama hasilnya, karena ya itu rata gitu loh. Especially yang bagian atas sih, yang paling tinggi. Itu kayak oke menurut gue. Nah ini juga yang tadinya nih parah banget sih, kayak bercak-bercak horornya itu di sini nih dan di sebelah sana sih. Dan ini tuh udah hilang semua bercak-bercaknya. Nah inilah hasil tangan lihai gue ini. Sombong. Gue mau sombong tapi sebenarnya nggak bisa sih, karena ini nggak sempurna banget gitu. Mungkin kalau untuk menyampur cat itu akan gue pantau gitu, kerjaan tukang nih salah, nih warnanya salah nih, nggak sesuai, atau nggak kayak paduan warnanya jelek banget di mata. Mungkin gue kayak bisa ngasih opini itu ke tukang, sama kerapihan keluar garis apa enggak gitu. Sampai ketemu lagi mungkin di sesi ngecat selanjutnya. Gue nggak tahu, mungkin nanti gue akan tiba-tiba jadi tukang gitu ya, tukang ngecat, dan gue mungkin akan dapat klien setelah ini. Makanya gue baik-baikin nih vlog gue, siapa tahu ada yang mau hire gue gitu kan. Atau mungkin gue nanti next projectnya bakalan nge-mural, gue bakalan ngelukis dinding, gue gak tahu. We'll see. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Gue seneng banget nge-vlog tentang ngecat dinding atau ngecat plafon, karena ini sesuatu yang benar-benar belum pernah gue lakuin sebelumnya seumur hidup gue. Kayak ngebuat hidup gue tuh gak boring gitu loh, gak gitu-gitu aja. Sampai ketemu lagi guys di vlog selanjutnya, di vlog yang lain dengan hal-hal random lain yang bakal gue lakuin, karena ini adalah hidup gue, jadi gue mau lakuin hal-hal yang random aja, side quest. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di vlog selanjutnya. Gue gak sabar untuk hangout lagi sama kalian. Sampai ketemu, take care and bye-bye, love you.